أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka mendengarkan sejarah tentang sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib. Semoga ada pelajaran yang nanti kita bisa ambil dari sejarah perjalanan beliau ini. Dan tak lupa pula kita berselawat serta mengucapkan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini tentang sejarah perjalanan sahabat sekaligus bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah. Safiyah ini ada dua, ada istri Rasul juga namanya Safiyah. Ada bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya juga sama Safiyah. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah mencari beberapa referensi tentang sejarah tentang beliau ini. Ternyata tidak banyak sejarah mencatat tentang beliau. Hanya beberapa permasalahan-permasalahan atau beberapa peran-peran saja yang didapati di dalam beberapa referensi itu. Jadi mungkin kajian kita tidak berlangsung lama, insyaallah hanya sebentar saja membahas tentang Safiyah. Dan insyaallah ini tidak mengurangi kemuliaan beliau dengan tidak banyaknya tercatat sejarah mengisahkan tentang beliau. Insyaallah ini tidak mengurangi kemuliaan dan penghormatan Islam terhadap beliau. Apalagi beliau ini kan sosok perempuan, semakin sedikit pembicaraan tentang perempuan tersebut, tentu ini semakin mulia. Pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Para perempuan-perempuan itu, kata Allah SWT, hendaklah mereka berdiam diri di rumah mereka dan jangan mereka keluar dalam kondisi bertabarruj atau bersolek, berhias seperti orang-orang jahiliyah. Nah, karena tertutupnya perempuan di zaman itu, sehingga tidak banyak sejarah menceritakan tentang para sahabat-sahabat perempuan Nabi SAW. Di antaranya adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib ini. Namun kami ulangi lagi, ini sekali lagi tidak mengurangi penghormatan Islam terhadap beliau. Beliau ini adalah orang yang sangat mulia sekali. Dan banyak contoh di dalam kehidupan kita. Bahkan yang tertutup itu malah bisa memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Jadi jangan kita bayangkan Islam ini mengungkung kebebasan perempuan. Perempuan dibatasi geraknya. Berarti ini ketidakadilan bagi perempuan. Ini akan mengurangi manfaat bagi masyarakat yang mungkin akan bisa diberikan oleh perempuan. Ini tidak mesti seperti itu. Jadi kaidah seperti ini kadang tidak berlaku bagi dokter. Kita coba lihat dokter. Enggak ada dokter yang praktek itu di luar-luar, datang ke sana, buka praktek di depan sana, pinggir jalan sana, enggak ada. Dia pasti di tempat yang tersembunyi, tertutup. Kalau bisa tempat itu steril dari orang ramai. Dan keberadaan dokter di dalam tempat tertutup itu memberikan manfaat yang banyak bagi pasien-pasiennya yang sakit. Begitu juga kalau kita lihat ketika kita naik pesawat. Yang mengendarai pesawat itu apa namanya? Pilot
Pilot itu kan tempatnya tertutup sekali. Coba kalau kita bayangkan pilot dan kopilot, apalagi namanya itu, wakilnya pilot lah pokoknya, itu berdua biasanya. Coba kalau kita naik pesawat, lalu dua orang itu pengen bebas dia. Perjalanan 9 jam, 10 jam. Waduh, kok kami ini di ruangan tertutup saja. Kami pengen keluar deh, bareng sama penumpang rame-rame. Malah kita sebagai penumpangnya khawatir, takut. Nah, kadang-kadang tempat yang tertutup seperti itu malah bisa memberikan manfaat yang besar kepada para penumpangnya, keselamatan yang besar kepada penumpangnya. Begitulah kira-kira analoginya terhadap perempuan yang diperlakukan oleh Islam. Dan Islam sekali lagi menghormati perempuan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Baik, Safiyah bintu Abdul Muttalib ini adalah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya bernama Abdul Muttalib. Tonya yang bertasydid. Muttalib. Baik. Kemudian ibunya bernama Hala bintu Wahab. Hala ini sama ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ibu Nabi? Aminah. Hala dengan Aminah ini adik kakak. Karena sama-sama bintu Wahab. Jadi Safiyah ini siapanya ibunya Rasul? Siapanya? Saudaranya. Saudaranya kan ya? Hala dengan ibunya Nabi. Ibunya Nabi. Sama-sama saudara kan nih? Nah, berarti Nabi ini siapanya? Ponakannya Hala. Hala ini adalah ibunya Safiyah. Mudeng atau enggak mudeng? Udah gitulah pokoknya. Baik. Safiyah bintu Abdul Muttalib, beliau ini punya keturunan yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya orang hebat-hebat semua. Kita akan menjelaskan sedikit, hanya garis besarnya saja, bahwa beliau ini dilahirkan di Mekah dan tumbuh besar di sana. Setelah beliau tumbuh remaja besar, kemudian beliau menikah di zaman jahiliyah ketika itu dengan Al-Harith bintu Harb. Al-Harith ini suaminya yang pertama, yaitu Al-Harith bintu Harb. Al-Harith ini adalah saudara kandungnya Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa lagi itu, Ustaz? Abu Sufyan itu adalah salah satu pembesar dari orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu sebab terjadinya peperangan Badar itu dikarenakan rombongan Abu Sufyan yang mereka membawa harta perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan ini dengan Al-Harith ini saudara kandung. Al-Harith ini adalah suami Safiyah. Dari pernikahan mereka itu lahirlah dua anak. Laki-laki yang pertama yang bernama ada yang mengatakan Sufiyah, kemudian yang kedua namanya As-Safya. Nanti akan kita sedikit bicarakan tentang itu. Setelah itu meninggal suaminya yang Al-Harith ini. Tidak berapa lama meninggal, punya anak dua. Kemudian Safiyah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Awwam. Al-Awwam. Ini suami kedua beliau. Namanya siapa? Al-Awwam. Al-Awwam ini putranya Khuwailid. Al-Awwam bin Khuwailid. Khuwailid ini adalah bapaknya Khadijah. Khuwailid ini siapa? Bapaknya Khadijah. Berarti Khadijah dengan Al-Awwam ini apa hubungan mereka? Adik kakak. Khadijah dengan Awwam. Awwam ini tadi siapa? Suaminya Safiyah. Suami kedua Safiyah bernama Al-Awwam. Nah, Al-Awwam ini nama bapaknya Khuwailid. Berarti dia saudara dengan Khadijah. Khadijah siapa? Istri Nabi SAW. Berarti Khadijah adalah iparnya Awwam.
Awam menikah dengan Sofiyah. Mutar-mutar segitu-segitu aja kan. Orang-orang dulu begitu, mutar-mutar di situ aja. Tadi suami pertamanya Al-Haris. Al-Haris ternyata saudara dengan Abu Sofyan. Kemudian nikah dengan laki-laki yang kedua namanya Awam. Awam ini saudara dengan Khadijah. Khadijah nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sofiyah ini bersaudara kurang lebih 12 orang. 12 orang, tapi ada yang beda ibu. Nah, Sofiyah ini saudara kandungnya adalah Hamzah. Hamzah ini satu nama yang tidak asing lagi di telinga kita. Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sofiyah ini saudara kandungnya, maksudnya seayah dan si ibu itu adalah Hamzah. Nah, bapak Nabi namanya siapa? Abdullah. Abdullah ini seayah dengan Sofiyah tapi beda ibu. Begitu juga Abu Thalib, paman Nabi juga. Siapa lagi nama paman Nabi? Al-Abbas. Siapa lagi? Abu Lahab. Ini paman Nabi. Al-Awwam, Zubair juga paman Nabi SAW. Jadi ada 6 laki-laki, ada 6 perempuan. Jadi Sofiyah ini bersaudara 12, yang laki-lakinya ada 6. Siapa saja mereka? Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zubair, yang keempat Hamzah, yang kelima Al-Abbas, yang keenam Abu Lahab. Sudah? Mau dicatat? Kami ulangi. Sofiyah punya 6 saudara laki-laki. Jadi dimulai dari Abu Thalib. Abu Thalib punya adik namanya Abdullah. Abdullah inilah nanti bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Nabi SAW. Kemudian Abdullah punya adik namanya Zubair, Az-Zubair. Kemudian Zubair punya adik namanya Hamzah. Hamzah punya adik namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya saudara lagi namanya Abu Lahab. Sudah. Dari 6 saudaranya Nabi SAW, siapa di antara mereka yang bertemu dengan Nabi? Dari 6 ini, siapa yang bertemu dengan Nabi? Hamzah. Siapa? Abu Lahab. Terus ini kita belajar sejarahnya, sekaligus belajar sejarah Nabi juga ya nanti. Nah, ini ada masalah. Kita berkenalan dengan keluarga Nabi. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi? Abu Thalib, Abu Lahab, terus Hamzah, terus Abbas. Berarti 2 yang tidak bertemu dengan Nabi. Pertama ayahnya, karena Nabi SAW lahir dalam kondisi ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi Nabi masih di janin ibunya, di kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Kemudian siapa lagi yang tidak bertemu dengan Nabi? Zubair. Ini 2 keluarga Sofiyah yang Nabi SAW tidak bertemu dengannya. Baik. Dari 4 yang bertemu dengan Nabi, siapa yang beriman dengan Nabi dan siapa yang tidak beriman? Ini sepertinya harus ada hadiah nih biar semangat. Siapa yang bertemu dengan Nabi? Ada 4. Ketika bertemu dengan Nabi ini, siapa yang beriman dengan Nabi dan siapa yang tidak beriman? Hamzah dengan Abbas beriman. Terus Abu Thalib dengan Abu yang pokoknya 2 Abu deh. Abu Thalib dengan Abu Lahab. Baik, 2 Abu ini tidak beriman kepada Nabi. Tapi siapa yang memusuhi Nabi dan siapa yang membela dakwah Nabi? Abu Lahab siapa ini? Memusuhi atau membela dakwah Nabi? Memusuhi. Nah, Abu Thalib walaupun dia tidak beriman kepada Nabi, tapi beliau membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di situ insya Allah kita paham. Sekarang
perempuan-perempuannya. Siapa saja bibi Nabi SAW? Ada 6. Yang pertama Safiyah, yang kedua Al-Barra, pakai ta marbutah, Al-Barra. Kemudian yang ketiga Atikah, Atikah pakai kaf, Atikah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Keempat Al-Bayda, Al-Bayda, Al-Bayda atau Ummul Hakim, Al-Bayda atau Ummul Hakim. Kemudian yang kelima Umaymah, yang kelima Umaymah. Yang keenam Arwa, yang keenam Arwa. Nah, satu dari 6 ini sepakat para ulama mengatakan bahwa beliau ikut dengan Nabi dan masuk Islam. Satu dari yang 6 ini sepakat para ulama beliau ikut dengan Nabi dan masuk Islam. Siapa dia? Safiyah. Adapun Arwa dan Umaymah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan mereka masuk Islam, ada yang mengatakan mereka tidak sempat masuk Islam. Tapi kita akan titik fokuskan pembahasan kita adalah pada Safiyah. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safiyah ini kalau kita lihat, Masya Allah, orang-orang di sekitarnya, keluarga-keluarga terdekatnya, ini orang-orang penting semua, orang-orang hebat semua. Kalau kita sekarang ini mungkin akan merasa bangga kita ketika kita punya keluarga mungkin pejabat-pejabat, para pengusaha-pengusaha besar. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita merasa bangga. Jangankan masih ada hubungan keluarga, kadang-kadang cuma teman saja, teman yang selalu kita kajian dengannya, lalu teman ini cerita dengan kita, Bu, alhamdulillah anak saya ada 7 yang sudah hafal Quran sekarang. Dari 7 itu sudah 5, 2 lagi tinggal ya 10 juz lagi lah selesai hafalan mereka. Nah, kita yang punya teman seperti ini senang atau tidak senang? Senang sekali. Dan saking senangnya kadang-kadang kalau kita ketemu dengan yang lain, wah saya punya teman namanya Ibu Fulana, dia punya anak 7 sudah hafal Quran semuanya. Saking senangnya kita. Padahal kita nggak ada hubungan dengan Ibu Fulana ini, tapi kita merasa senang karena ada kedekatan pertemanan dengan ibu ini. Kita segitunya aja kita sudah senang. Apalagi yang hafal Quran itu adalah misalnya anak kita semuanya, kemudian ponakan kita, kemudian paman kita, uwak kita, semuanya hafal Quran. Mungkin kita akan lebih senang lagi, bangga kita punya keluarga yang seperti ini. Inilah yang dimiliki oleh Safiyah. Coba kita lihat di antara keluarga Safiyah, terutama yang pantas dan patut untuk dibanggakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nih Nabi Muhammad ini? Siapanya Safiyah? Ponakannya. Keponakannya, walaupun ponakan beda ibu ya, tapi masih seayah. Jadi Abdullah ini sama Safiyah sama-sama satu ayah, yaitu Abdul Muttalib. Baik, ini satu orang terdekat yang luar biasa dari Safiyah. Yang kedua, orang terdekat Safiyah ini juga bagian daripada mahram, bahkan Rasul ini mahramnya Safiyah. Yang kedua adalah Hamzah. Hamzah ini siapanya Safiyah? Saudaranya, saudara kandungnya, seayah seibu. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Siapanya Safiyah ini? Ali. Ponakan yang juga bagian daripada mahramnya Safiyah. Ini dekat banget berarti. Baik, yang keberapa dah? 3. Yang keempat, Ja'far bin Abi Thalib. Siapanya Safiyah ini berarti? Ponakan lagi, Ja'far bin Abi Thalib. Baik, Zubair bin Al-Awwam. Siapanya Safiyah? Anaknya Safiyah dari suaminya yang bernama Al-Awwam. Tadi kan suaminya ada 2, Al-Haris meninggal, kemudian menikah lagi dengan Al-Awwam. Di antara anak yang dihasilkan dari pernikahan itu adalah Az-Zubair. Nanti kita akan cerita sedikit tentang Zubair ini yang luar biasa. Beliau ini
ditinggal mati oleh ayahnya Al-Awwam dalam kondisi beliau masih kecil, yatim. Baik. Selain daripada Zubair, orang terdekat dengan Sofia adalah As-Sa'ib bin Awwam. Ini juga sama, putranya Sofia. Kemudian Abu Salamah. Abu Salamah ini punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah ini menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu istri Rasul namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini awalnya suami pertamanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah sedihnya luar biasa. Lalu kemudian Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan kata-kata istirja, di antaranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian baca doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, kurang lebih artinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan baca doa, setiap kali kita tertimpa musibah baca doa ini, ya Allah berikan aku pahala dari musibahku dan berilah ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Ketika Ummu Salamah mendapatkan doa ini, beliau berpikir, emang ada yang lebih baik daripada suamiku ini Abu Salamah? Abu Salamah ini sahabat Nabi, orang yang pertama masuk Islam, banyak jasanya kepada Nabi SAW, banyak jasanya terhadap Islam, orang yang pertama hijrah. Pokoknya Abu Salamah ini adalah top. Siapa yang lebih hebat daripada, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah ini? Tapi karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, akhirnya beliau tetap baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak berapa lama datanglah utusan Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarnya buat Nabi SAW. Siapa yang lebih bagus, Nabi atau Abu Salamah? Nabi SAW. Jadi doa yang diajarkan Nabi itu bukanlah hanya sebatas hiburan buat si Ummi Salamah ini. Bukan maksudnya Nabi ingin menghibur, tapi karena memang kalau kita membaca doa ini di saat tertimpa musibah, yakin kita betul-betul dengan doa ini, konsentrasi kita membaca doa ini, musibah apapun yang menimpa kita, maka insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik lagi. Apapun musibah itu. Misalnya ada orang hilang motornya, musibah. Tapi dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia tidak berlarut dengan kesedihannya, dia baca doa ini. Bisa jadi beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian Allah berikan ganti yang lebih baik lagi. Tapi ya betul-betul yakin dengan doa ini. Yang keberapa sekarang? Nah, Abu Salamah ini apa hubungannya dengan Sofia? Abu Salamah ini adalah putra dari saudarinya yang bernama Barra tadi. Ada kan? Saudarinya Sofia ada yang bernama siapa tadi? Al-Barrah tadi kan? Al-Barrah. Nah, Al-Barrah ini punya putra namanya Abu Salamah. Berarti siapanya Sofia ini? Ponakannya. Ini masih mahramnya Sofia, Masya Allah. Ini tidak jauh dari Sofia, bukan keponakan yang kedua, bukan tingkatan yang ketiga. Masih orang-orang terdekat Sofia. Ada lagi namanya Abu Sabrah. Abu Sabrah ini juga sama, keponakannya dari saudarinya bernama Barrah. Kemudian ada namanya Abdullah. Abdullah ini adalah putra dari saudarinya bernama Umaymah. Tadi kan ada namanya Umaymah kan ya. Nah, dia punya putra namanya Abdullah. Ini orang-orang besar semua, orang-orang hebat semua ini yang kita bacakan. Kemudian Tulaib bin Umair, ini juga putra daripada Umaymah. Berarti ini ponakan dari Sofia. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan siapanya Sofia? Utsman bin Affan ini adalah kalau tingkatannya itu cucu Sofia. Cucunya. Kenapa? Karena Utsman ini adalah putra dari putri saudarinya. Paham tidak paham itu? Apa maksudnya? Putra dari putri saudarinya. Berarti tingkatannya apa itu? Cucu kan ya. Nah, Sofia ini punya saudari namanya Arwa. Ada tadi saudarinya Sofia namanya Arwa? Dicatat tadi kan ya?
Nah, Arwa ini punya putri. Putrinya ini punya putra. Itulah Utsman bin Affan. Berarti siapanya Sofia ini? Cucunya. Tingkatannya itu seperti cucunya Sofia radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini semua Masya Allah orang-orang terdekatnya. Kita tidak membahas orang yang mungkin sepantaran dengan cucunya, dengan keponakan-keponakan sepupunya dan seterusnya. Kita tidak bahas semua. Ini hanya orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi dan punya kemuliaan hebat di dalam agama kita, dalam Islam ini, dan sekaligus beliau inilah mahram-mahramnya Sofia. Andai kata Sofia bertemu dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi ini dalam kondisi dia tidak pakai jilbab, tidak ada masalah. Karena ini semua adalah mahramnya Safiyah radhiyallahu taala anha. Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan kehidupan beliau sebelum Islam. Nah, ketika ayah beliau meninggal yang bernama Abdul Muttalib, ayahnya ini mengumpulkan terkhusus 6 saudari-saudarinya, Sofia, Arwa, Umaymah, kemudian Atika dan seterusnya. Ini dikumpulkan. Lalu kemudian ayahnya berpesan kepada anak-anak perempuannya ini, kalian sebelum saya meninggal, cobalah kalian minta sesuatu kepadaku, apa yang kalian ingin minta. Kalau aku bisa menunaikan itu, aku akan tunaikan, kata Abdul Muttalib. Kemudian di antara yang berucap adalah Sofia, tapi beliau tidak meminta sesuatu apapun. Beliau ketika itu merangkai satu ucapan syair, dirangkai oleh beliau. Dan Sofia ini Masya Allah, selain wanita cerdas, beliau ini kalau berbicara kalimatnya tuh rapi, kemudian tertata, puitis lagi. Puitis itu apa sih maksudnya? Puitis itu mungkin kayak pantun gitu, ngomongnya itu kayak apa ya? Kayak syair, ngomong itu kayak syair. Kayak Al-Quran itu kalau kita dengarkan di akhirnya sin, enak gitu bacanya. Ar-Rahman nun semuanya, Allamal Quran nun lagi, Khalaqal Insan nun lagi. Itu kan enak kalau dibaca, akhirnya itu hampir mirip semua. Nah, kurang lebih Sofia ini Masya Allah, kalau bicara itu bisa, kalau mau dibuat, Sofia minta tolong bikinkan ucapan-ucapan yang di akhirnya semuanya huruf Hamzah. Dia langsung nggak mikir-mikir dulu, nggak nulis sampai sehari 2 hari baru kemudian jadi, enggak. Langsung di saat itu juga dia bisa berucap dengan ucapan yang luar biasa ini. Nah, ini beliau ini terkenal dengan syairah namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu syairah, yaitu orang-orang yang ahli dalam membuat bait-bait syair. Bait-bait syair itu biasanya kalau sekarang ini dia dinadakan, kayak dilagukan gitu. Nah, kayak gitu, seperti itulah yang mampu dilakukan, kemampuan yang dimiliki oleh Sofia. Nah, suatu ketika ayahnya minta kepada 6 anak-anaknya tadi ini, kata ayahnya, ibkina alayya hatta asma' ma taqulna qabla an amut. Silahkan kalian menangis semuanya. Anak-anakku perempuan yang 6 ini, silahkan kalian menangis untukku sampai aku mendengar ucapan-ucapan kalian sebelum aku mati, kata ayahnya. Lalu kemudian Sofia di antara ucapannya beliau mengatakan dengan pujian-pujianlah, kami merasa kehilangan ketika engkau meninggal wahai ayahku. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang memiliki banyak kemuliaan dan seterusnya. Jadi kalau dengan bahasa Arabnya yang tadi saya sudah sebutkan, ala rajulin biqari'ati as-sa'id ariqtu lis-sauti naihati bil-lail. Jadi saya bacanya kedengaran enggak enak juga kan ya. Tapi kalau mungkin orang Arab yang langsung membacakan ini Masya Allah rapi, tersusun, dan tidak semua orang mampu melakukan ini. Enggak semua orang. Mungkin saya enggak tahu kalau ibu di sini ada enggak yang mampu bikin pantun di saat itu juga. Ada yang mampu seperti itu. Saya dulu punya orang kampung, Masya Allah, satu kampung, dia udah usianya nenek-nenek.
Nenek-nenek usia 50 sampai 60 tahun. Itu kalau kita minta sama nenek itu, misalnya, "Nek, coba bikinkan pantun ayam." Langsung nanti keluar ayam di situ. Teret 4 bait ada ayamnya. Jadi kita senang kalau anak-anak di zaman itu ya, kami masih SD itu, kalau jumpa sama nenek itu, lalu kami datang, ya sekali candain nenek itu, senang juga, nenek itu juga senang dengan anak-anak. "Nek, tolong bikinin pantun mangga." Nanti dibikin, walaupun kan biasanya pantun itu memang 2 bait pertama kan nggak nyambung. Jalan-jalan ke kota apa, ini kan memang nggak nyambung. Nanti tetap pada intinya ada kalimat mangganya. Ada kemampuan seperti itu ada ternyata. Dan tidak semua orang. Mungkin ada di antara ibu-ibu ada yang memiliki kemampuan ini. Ada? Kalau ada nanti bisa dituliskan, bagus untuk menjadi susunan buku pantun gitu. Baik, waktu itu memang kami nggak teringat kenapa waktu itu kami tidak catat gitu. Kalau nenek itu pantun itu kami tidak catat. Kalau kami catat mungkin menjadi buku yang berjilid-jilid, mungkin. Tapi ya qadarullah, si nenek ini sudah lama meninggal dunia. Maksud kami, ternyata perempuan-perempuan seperti itu ada. Yang dia langsung apa yang diinginkan dengan rangkaian katanya itu rapi, enak didengar, nikmat telinga menikmati ucapan-ucapannya. Nah, itulah yang kemampuan yang dimiliki oleh Sofiyah bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah ceritakan tadi, kita singgung sedikit. Beliau punya suami 2, Al-Haris meninggal dunia, menikah dengan Al-Awwam. Al-Awwam juga meninggal ketika peperangan Harbul Fijar. Harbul Fijar ini peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Ketika itu umur Nabi saja sekitar 20 tahun. Nah, umur Nabi dengan Sofiyah ini tidak jauh beda. Mereka ini sepantaran. Jadi Nabi SAW dengan Sofiyah ini, kata ulama sejarah, umur mereka hampir sama. Kalau Nabi diangkat menjadi Rasul umurnya berapa tahun? 40 tahun, berarti Sofiyah ini kurang lebih umurnya segitu, 40 tahun juga. Nah, peperangan Harbul Fijar ini, peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah, itu kurang lebih usia Nabi 20 tahun. Berarti usia bibinya Nabi Sofiyah berapa tahun? 20 juga. Di usia itulah suami keduanya meninggal, yang bernama Al-Awwam. Baik, Al-Awwam meninggal dunia, meninggalkan anak yang masih kecil. Di antaranya adalah Zubair. Dan Sofiyah ini, Masya Allah, Tabarakallah, beliau ini selain orangnya cerdas, pintar, syairah, beliau ini punya prinsip dalam mendidik anak-anaknya, yaitu tegas. Tegasnya luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang, galaknya luar biasa. Tapi galak dalam tanda kutip, bukan galak yang tidak jelas gitu. Kegalakan yang beliau lakukan kepada anaknya ini untuk masa depan anaknya. Waktu itu masih zaman jahiliyah. Karena memang laki-laki itu harus dididik kuat, dan kalau bisa sekuat batu, bukan batu doang, kalau bisa sekuat gunung gitu anak itu. Dalam satu riwayat diceritakan, pendidikan yang diberikan oleh Sofiyah kepada Zubair ini untuk menanamkan rasa berani kepada dirinya, pada Zubair ini, Sofiyah sengaja membangunkan anaknya di malam hari. Kurang lebih jam 2, mungkin kita jam 2, jam 3. Dibangunkan nih Zubair, ayo temanin Umi. Kalau dulu kan orang kalau mau buang hajat, toiletnya itu kan tidak dalam rumah. Beda di zaman sekarang. Kalau mau buang hajat itu jauh, pergi dulu keluar rumah dan harus cari tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, malam-malam begitu jam 2, jam 3, sengaja, bukan Sofiyah ini tidak berani dalam kegelapan, bukan. Karena dia ingin mengajarkan kepada Zubair ini. Zubair dalam riwayat itu diceritakan umurnya 5 atau 6 tahun. Masih kecil. Kalau kita 5-6 tahun itu
Seperti apa sih anak 5 tahun, 6 tahun? Nah, di usia itulah beliau bangunkan anaknya, dia ajak keluar, lalu kemudian anak ini diletakkan sendirian di tempat kegelapan, dia pesankan kepada anaknya, "Nak, tunggu Umi di sini ya." Nah, Sofia ini pergi sembunyi di balik pohon, di balik sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Zubair ini. Zubair nunggu 5 menit, 10 menit, takut. Menangis Zubair ini karena takutnya kegelapan itu. Akhirnya disamperin oleh ibunya. "Kenapa nak kamu nangis, nak?" "Takut Umi, gelap takut." Kata uminya, mengatakan, "Nak, kamu laki-laki loh. Kamu gak boleh takut. Hilangkan rasa takutmu. Kelak kamu akan dewasa, harusnya menjadi pejuang, menjadi penunggang kuda yang hebat. Kamu harus menjadi orang pemberani," kata ibunya. Pesan itu terus disampaikan oleh Sofia kepada anaknya ini. Lalu kemudian keesokan harinya dia cari cara lain lagi. Gimana cara menumbuhkan keberanian ada pada diri anaknya. Tidak hanya keberanian, tapi kekuatan fisik juga dilatih oleh Sofia ini. Ini perempuan, Sofia ini Masya Allah, tapi pendidikan yang dia berikan kepada anaknya luar biasa. Saking kerasnya pendidikan ini untuk anaknya, salah satu pamannya, jadi Al-Awwam punya saudara namanya Naufal. Naufal bin Khuwailid, berarti saudaranya Khadijah juga. Kata pamannya Naufal kepada iparnya tadi Sofia ini, "Ma hakadha yudrabul walad, innaka latadribanna darban mubghidah." Kata pamannya, "Wahai iparku, wahai Sofia, kenapa anak ini dipukul terus?" Jadi anak itu kadang-kadang salah dikit mungkin dipukul, atau dia tidak salah entah apa yang disuruh dipukul sama Sofia ini. Kemudian pamannya kayak menyeletuklah, tidak setujulah dengan apa yang dilakukan oleh Sofia ini, karena kan biaya hidup Zubair ini kan ditanggung oleh pamannya. Jadi pamannya berani ikut campur dalam urusan rumah tangga ini, karena ketika meninggal Awam meninggal ini, Zubair yatim. Siapa yang memberikan biaya hidup kepada Zubair ini? Ya tadi Naufal tadi, pamannya tadi. Tentu pamannya ketika melihat ponakannya terlalu keras pendidikan yang diberikan oleh ibunya, dia tidak terima. Lalu kemudian dia katakan, "Kenapa anak ini dididik seperti ini, dipukul dan seterusnya?" Ini pendidikan seperti ini tidaklah muncul kecuali pada diri orang yang benci kepada anak ini. Dibantah langsung oleh Sofia. Apa kata Sofia? Beliau ini kalau bicara seringkali syair-syair juga keluar gitu. Apa kata beliau? "Innama adribuhu likai man qala inni ubghiduhu faqad kadzab wa innama adribuhu likai yalab." Kata beliau, siapa orang yang mengatakan sesungguhnya aku mendidik anak ini dengan didikan yang aku benci kepada anak ini, sungguh ini ucapan dusta. Aku mendidiknya dengan pukulan seperti ini supaya dia tumbuh besar menjadi orang yang hebat, kata ibunya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa yahzimal jaisha wa ya'ti bis salab wa la yakun limalihi khaba'a mukhab. Dan didikan yang aku berikan seperti ini kelak supaya dia besar, bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa mengalahkan tentara-tentara, dan dia pulang membawa harta rampasan. Kemudian hartanya bisa terjaga. Kalau orang kuat, nggak ada yang berani ngambil harta dia. Nah, saya mendidik dia seperti ini supaya dia bisa menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Kemudian kalau terjadi peperangan dia bisa membela diri. Inilah tujuan daripada saya mendidik dia seperti ini. Jadi memang luar biasa. Sofia ini tegas. Kalau bahasa lainnya apa nih? Galak. Bisa kita terjemahkan galak. Galak ini konotasinya bagus atau tidak bagus? Kalau di zaman kita sekarang nggak bagus ya. Galak ini kan konotasinya nggak bagus. Tapi saya nggak tahu terjemahkan ini apa sih? Pendidikan keras gitu. Tegas. Cocok diterjemahkan tegas kan ya. Nah, pendidikan tegas sekali.
Dan inilah yang masih kami rasakan dulu kalau di kampung dari orang tua kami. Cuma kalau anak-anak sekarang diginiin, Masya Allah, udah nggak bisa kayaknya. Malah dia lebih galak lagi daripada kita. Ini ternyata beda zaman itu, beda juga cara pendidikannya. Dan sekarang ini kalau anak-anak ditegasin kayak gitu, nanti malah kalau anaknya ngelapor, orang tuanya bisa ditangkap. Tapi kalau zaman, saya masih merasakan, saya nggak tahu kalau ibu-ibu sekalian ya. Kalau ibu mungkin hidupnya di kota, mungkin tidak mendapatkan pendidikan-pendidikan yang keras seperti itu. Kami dulu waktu SD, waktu SMP itu guru-gurunya masih galak. Itu ada namanya penggaris, apa namanya itu? Dulu kalau SD itu kan pakai kapur tuh. Kemudian papan tulisnya masih ini, nggak bisa jawab kita itu 5 tambah 10. Ngitung, padahal masih kelas 2. Nah, 2 waktu itu belum bisa ngitung. Karena kan nggak ada TK, langsung masuk SD. Kelas 2 belum bisa ngitung, nggak dapat, nggak selesai. Kesal tuh guru, diambil rambutnya, memang perempuan rambutnya panjang, diambil, dijedotin di papan tulis itu. Tepak. Itu pemandangan yang sudah biasa dulu. Dan nggak ada anak-anak itu lapor ke orang tuanya kalau gurunya mukul dia. Itu penggaris panjang-panjang, sehari patah 1. Dipukulin di betis, di paha, kadang-kadang di punggung, sampai patah itu oral. Dan kita dulu, termasuk saya juga kadang-kadang pernah dipukul sama guru. Nggak berani cerita ke orang tua. Sekali-kali berani lapor ke orang tua malah tambahin hukuman buat kita. Emang dasar kaulah yang salah katanya. Kita tambah dijewernya. Kalau sekarang anak dipukul oleh guru, ngadu ke orang tua datang ke gurunya. Akan berikan peringatan, kamu sekali lagi gini anak saya, kamu akan membuat perhitungan dengan saya dan seterusnya. Tapi memang zaman sekarang udah tidak bisa dilakukan pendidikan tegas seperti ini. Ya, hasilnya juga begitu, seperti itulah anak-anak kita. Mentalnya, kemudian kemampuannya beda dengan pendidikan orang-orang tua kita dulu. Masya Allah, orang-orang tua dulu itu apa aja bisa jadi alat buat mukul gitu. Dulu kalau di kampung itu masak masih pakai kayu. Itu ada kayu yang bukan kayu yang keras banget, bukan. Ada dulu pohon kelapa itu ada apa namanya itu bisa dijadiin becut itu sama orang tua dulu gitu. Tapi ya kita rindu juga dengan pendidikan seperti itu karena hasilnya memang kita dapatkan. Tahu hasilnya itu setelah kita besar. Oh ternyata kenapa orang tua saya dulu marah besar dalam urusan ini sampai saya dipukul. Oh ternyata sekarang baru kita sadar. Baik, maksud kami bukan ibu-ibu sekalian nanti pulang ke rumah saya harus seperti Sofia. Ini anak-anak saya masih kecil ini, saya harus pukul semuanya kalau mereka salah. Bukan itu maksudnya. Maksud kami, kita anak ini mau diarahkan kemana? Kalau kita bisa ambil pelajaran dari Sofia ini, anak kita ini dilihat, dia keahliannya apa ini? Oh keahliannya dari kecil sudah tampak, dia ini senang dengan bahasa Inggris Ustaz. Udah, fokuskan anak ini gimana caranya dia ahli dalam apa yang dia minati. Jangan ada rasa kasihan. Jangan ada rasa kasihan. Itulah tegas maksud kami yang bisa kita ambil dari pelajaran Sofia ini. Ustadz kasihan dia sudah sekolah dari jam sekian pagi sampai siang. Belum lagi nanti dia habis asar dia harus ngaji dulu. Kemudian nanti habis maghrib dia harus dileskan lagi bahasa Inggrisnya. Nah, kata-kata seperti itu hilangkan. Ini yang mungkin kita bisa sebutkan tegas orang tua dalam mendidik anaknya. Jangan ada kata kasihan, karena ini untuk kepentingan masa depannya. Kita lihat lagi, anak kita nomor 2 ini, Masya Allah, cepat dalam menghafal Al-Quran. Gimana caranya nih anak, jangan sampai dia ternodai dengan hal-hal yang lain, sehingga kemampuan dia hilang, terkikis. Gimana nih caranya supaya anak ini, kelak umur sekian, dia bisa hafal Quran. Oh berarti,
Selain dia belajar sekolah SD dari jam 7 sampai jam 1, dia istirahat siang, asar saya harus leskan. Saya harus panggil guru privat untuk anak ini menghafal Al-Quran. Jangan ada kasihan, waduh kasihan umur segini anak dipaksain. Enggak. Jangan kita yang malah menyerah melihat anak itu masih kecil, kasihan. Kelak kalau kita terlalu banyak kasihan di masa-masa mereka ini, harusnya betul-betul giat, harus memaksakan diri untuk bisa menjadi sesuatu yang kita lihat potensi pada diri anak ini A, B, C, pada akhirnya tidak terrealisasikan karena akibat kasihan tadi. Inilah yang tidak sukses bagi orang tuanya tadi. Ya, kita harus mengambil contoh Sofia ini, Masya Allah. Nggak ada rasa kasihannya terhadap anak tersebut. Tapi apa hasil daripada pendidikannya ini? Zubair bin Al-Awwam masuk Islam di umur 15 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Keislaman yang dia lakukan itu mendapat tantangan luar biasa dari paman-pamannya, termasuk dari Naufal ini. Gak ada yang ridho dengan Islamnya Zubair ini. Ketidakridhoan keluarganya tadi itu membuat Zubair disiksa. Karena Zubair sudah mendapatkan pendidikan yang keras, tegas dari orang tuanya, siksaan dari pamannya tadi ini dianggap sepele. Nggak ada apa-apanya. Kamu tinggalkan agama Muhammad. Kalau enggak, paman masukkan kamu dalam tikar loh. Enggak, kata Zubair. Saya enggak mau meninggalkan agama Muhammad. Sama pamannya diikat Zubair tadi, kemudian dimasukkan dalam karpet lah kalau kita, tikar karpet. Karpet itu digulung. Tergambar ini? Tergambar ini karpet, bukan sejadah kecil gini. Inilah anggap ini nih karpet ini, taruh tuh Zubair di situ, kemudian digulung. Setelah itu didirikan karpet itu, digantung begini, di dalamnya ada Zubair, di bawahnya dibakar sampah. Bakar sampah. Berarti kan asapnya masuk ke dalam karpet itu kan? Ini kita bisa bayangkan sesesak apa tuh Zubair. Jangankan di dalam tempat yang terkecil seperti itu, asap mungkin akan berkumpul di situ. Kita kalau ngelihatkan kumpulan asap saja lewat, itu kita udah terganggu sekali pernapasan kita. Tapi sama Zubair bin Al-Awwam itu biasa-biasa saja. Disiksa sehebat-hebatnya oleh pamannya, itu hanya latihan buat dia. Karena sudah terbiasa oleh ibunya. Ibunya sudah melihat potensi yang ada pada Zubair ini, dia harus jadi pahlawan. Dia menjadi tentara. Makanya tentara-tentara itu kalau pendidikannya kayak pendidikan biasa, ya takutnya tentara itu malah gemah gumulai pula dia. Karena pendidikannya pendidikan biasa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sofia supaya anaknya ini dilihat memang potensinya di sana. Berarti saya harus didik dia dengan pendidikan yang tegas, keras, disiplin. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sofia. Nah, sekarang kita yang paham terhadap anak-anak kita. Ini anak nggak bisa ditegasin. Ini anak nggak bisa digalakin. Oh, ini anak dia hanya maunya dirangkul terus. Ini anak maunya dipuji terus. Nah, kita yang tahu. Tapi tetap kita harus tegas di dalam mendidik anak kita dengan potensi yang dimiliki anak-anak tersebut. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dengan pendidikan tumbuh besar Zubair tadi ini, mungkin berantamlah dia sama temannya. Berantem umur-umur masih 7 tahun, 8 tahun. Kemudian berkelahi dengan temannya. Pulang-pulang, dia berkelahi tadi, ada salah satu temannya yang patah giginya. Mungkin berantem ditinju sama Zubair, copot giginya. Ngadu ke ibunya tadi ini. Fahumilar rajul ila Safiyah. Lalu kemudian anak yang patah giginya tadi dibawalah ke Sofia. Sofia pun mengatakan, "Kaifa ra'aita zabrah aqittan hasibtahu aw tamrah am musma'ilan saqrah." Itu Sofia. Sofia itu Masya Allah kata-katanya rapi tersusun, roh aja di akhir. Kata beliau mengatakan, "Bagaimana pandangan kalian terhadap anakku ini? Jagoan kan? Hebat kan dia?" Malah anaknya dipuji lagi sama Sofia. Ini orang tua bawa anak giginya udah copot. Sama Sofia mengatakan,
Makanya kalian jangan main-main dengan anak saya ini. Anak saya ini jangan kalian kira dia kucing. Dia ini harimau, kata Sofia. Maksudnya kalau kalian mau membuli, jangan bully anak saya. Nah, itulah akibatnya. Jadi sudah terlihat umur 7-8 tahun sudah terlihat hasil daripada pendidikan Sofia tadi. Dan Sofia merasa senang dengan pendidikan ya, dan berhasil dari pendidikan itu. Nah kalau sekarang kita Masya Allah anak itu umur 4 tahun, kita lihat anak ini cepat menghafalnya, beda dengan kakaknya. Gimana caranya supaya ini anak bisa berhasil? Ternyata terus ditegas, agak disiplin ibunya, misalnya ayahnya, bisa anak itu hafal 7 tahun, ada. 8 tahun ada, 10 tahun ada, dan tidak perlu anak itu di pondok. Banyak anak-anak seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan rasa kasihan gitu, kalah kita. Sehingga potensi anak yang cepat menghafal tadi akhirnya terganggu dengan rasa kasihan kita dan tidak tercapai pula lah sesuai dengan potensi anak tersebut. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada poin berikutnya, kehidupan beliau setelah Islam. Kalau tadi kita bercerita sebelum Islam. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang kehidupan Sofia ini setelah beliau masuk Islam. Sofia masuk Islam, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan beliau masuk Islamnya sama dengan Zubair. Sama dengan Zubair itu berarti di awal-awal masuk Islam. Jadi Zubair ini kurang lebih beliau itu masuk Islamnya 2 atau 3 setelah Abu Bakar. Berarti kan orang yang pertama-tama sekali masuk Islam ini. Orang yang pertama masuk Islam kan Abu Bakar. Nah, tidak berapa lama masuk Islam Abu Bakar, ini Zubair bin Al-Awwam berarti umurnya masih 12 tahun, 13 tahun. Udah masuk Islam. Sudah mengerti, sudah paham, orangnya sudah cerdas. Jadi akibat daripada pendidikan orang tua yang begitu keras tadi, begitu tegas tadi, menjadikan Zubair ini orang yang cerdas luar biasa. Makanya beliau nanti ini menjadi panglima perang, kemudian beliau juga hafal Quran, banyak hadis yang beliau hafal. Artinya beliau selain pejuang, beliau juga ulama besar. Nah, masuk Islam Zubair, lalu kemudian dia mendakwakan Islam itu kepada ibunya, Sofia ini. Ibunya pun tidak berapa lama masuk Islam. Ada yang mengatakan Sofia ini masuk Islam berbarengan dengan Hamzah. Hamzah ini masuk Islam agak telat memang. Sebelum Umar bin Khattab. Umar itu masuk Islam ya tahun 3 kenabian, ada yang mengatakan 5 kenabian, sudah 5 tahun Nabi menjadi Rasul baru masuk Islam. Hamzah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu saudari kandungnya Sofia juga masuk Islam. Tapi pada intinya Sofia ini masuk Islam dalam golongan orang-orang yang di awal-awal, yang disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun, disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Bagi yang bawa Al-Qur'an boleh melihat surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama sekali masuk Islam, di antaranya Sofia, Hamzah, Zubair, Ali, Abu Bakar, ini as-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang dari Muhajirin, dari Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mereka itu mendapatkan keutamaan yang pertama, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha dengan mereka. Selain Allah ridha dengan mereka, wa a'adda lahum jannatin tajri, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada as-sabiqunal awwalun radhiyallahu anhum. Ini mendapatkan predikat radhiyallahu anhum, ini enggak mudah. Makanya kita Masya Allah kalau mendengarkan kata sahabat disebutkan,
ada radhiyallahu anhu. Ini titel yang tidak mudah untuk didapatkan. Dan di antara yang mendapatkan titel ini, doa ini adalah para sahabat-sahabat Nabi keseluruhan, terutama as-sabiqunal awwalun. Baik, para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan firman Allah, perintah untuk berdakwah kepada keluarga-keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu dakwah keluarga-keluarga terdekatmu, ajak mereka. Nah, di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, Nabi naik ke Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa, beliau berteriak, Nabi kita berteriak dengan memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, belilah jiwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, udah kalian masuk Islamlah, terimalah dakwah. Tauhidkan Allah, tinggalkan segala bentuk syirikan. Sesungguhnya aku tidak akan bisa membela kalian nanti pada hari kiamat. Lalu setelah dipanggil ya ma'syarul Quraisy, Nabi pun memanggil, dipersempit lagi. Orang Quraisy itu ada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Nabi pun memanggil, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga-keluarga terdekatku. Abdul Muttalib ini kan punya anak, punya cucu, sepupu Nabi, pamannya Nabi, kemudian bibinya Nabi. Dipanggil oleh Nabi SAW, ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai saudara-saudara terdekatku, masuk Islamlah kalian, terimalah dakwaku ini, tauhidkan Allah, tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Nanti pada hari kiamat aku nggak bisa bela kalian, kata Nabi. Setelah Nabi SAW memanggil keluarga besarnya ini, tadi Quraisy, terlalu besar cakupan Quraisy, tapi diperkecil lagi panggilan itu dengan Bani Abdul Muttalib, keluarga besar Nabi. Lalu keluarga besar Nabi SAW itu dikecilkan lagi oleh Nabi SAW dengan ucapan, ya Abbas. Abbas ini bagian daripada Bani Abdul Muttalib atau bukan? Bagian daripada Bani Abdul Muttalib. Tapi penyebutan itu dikhususkan lagi oleh Nabi dengan panggilan, ya Abbas. Wahai Abbas, ammi Rasulillah, amma Rasulillah, kamu ini pamannya Rasul, pamanku. Terimalah dakwah ini, karena nanti aku nggak bisa membela kamu di akhirat, di hadapan Allah. Setelah dia panggil Abbas, beliau panggil bibinya. Bibi yang beliau panggil itu adalah Sofia. Masya Allah. Langsung ucapan Sofia, padahal Sofia ini sebenarnya sudah mencakup dalam panggilan yang pertama tadi, ya Bani Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini adalah bapaknya Sofia. Wahai anak keturunan Bani Abdul Muttalib, anak keturunan Abdul Muttalib yang masuk Sofia. Tapi nama Sofia disebutkan lagi oleh Nabi SAW di atas Bukit Safa. Beliau berteriak, ya Sofiyah, ammata Rasulillah, wahai Sofia, engkau ini bibinya Rasul, bibinya Nabi Muhammad SAW. Kau terimalah dakwah yang aku sampaikan ini, karena nanti di akhirat aku tidak bisa membelamu. Lalu kemudian Rasul pun memanggil Fatimah. Fatimah juga sama dipanggil dan diucapkan seperti itu. Di akhir hadis itu Rasul mengatakan, salini bima syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Kalian boleh meminta kepadaku apa saja dari perkara dunia. Silakan kalian minta keluarga-keluarga terdekatku. Onta, kambing, sapi, emas. Selama aku masih memilikinya, minta kepadaku, aku akan berikan. Tapi kalau di akhirat, udah, nggak bisa aku bisa memberikan pembelaan sekehendak diriku. Makanya kalian harus terima dakwah ini. Tidak berapa lama Nabi SAW menyampaikan pesan ini, maka masuk Islamlah paman-pamannya, termasuk Sofiyah bibinya Nabi SAW. Jadi turunnya ayat perintah Nabi SAW, wa andir ashiratakal aqrabin, wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan, berilah dakwah, ajak keluarga-keluarga terdekatmu. Langsung ketika itu Nabi SAW mengumpulkan keluarga-keluarganya dan mengucapkan hadis ini tadi. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, karena memang di Mekah bukan tempat yang kondusif
untuk berdakwah selalu diganggu, selalu diintimidasi. Nabi kadang-kadang diancam dengan Mekah tidak menjadi tempat yang subur lah untuk berkembangnya Islam. Pada akhirnya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Kemudian tidak berapa lama, setahun mereka balik lagi, hijrah lagi. Tidak berapa lama, berapa bulan saja itu balik lagi. Akhirnya Nabi SAW perintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Termasuk yang hijrah itu adalah Zubair, Hamzah, dan Sofiyah. Mereka bertiga ini berhijrah meninggalkan Mekah. Ada yang mengatakan Sofiyah berhijrah bersama anaknya Zubair. Ada yang mengatakan bersama Hamzah, saudaranya. Ada yang mengatakan mereka berangkat bertiga bersamaan. Dan tidak ada gangguan buat mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Baik. Setelah mereka berhijrah, tentu permasalahan ujian tidak berhenti sampai di situ. Bukan artinya ketika Nabi SAW merintahkan hijrah, Nabi pun berhijrah, kemudian selesai masalah. Enggak. Masalahnya akan muncul lagi, akan timbul lagi. Dan di antara permasalahan yang timbul ketika itu, yang muncul ketika itu adalah peperangan Badar. Itu terjadi pada tahun kedua setelah hijrah. Pada tahun kedua. Jadi 1 tahun Nabi di Madinah, Nabi membentuk masyarakat, membentuk kepemimpinan 1 tahun. Di tahun keduanya terjadi peperangan Badar. Tapi peperangan Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin mendapatkan modal. Karena suatu kenegaraan, suatu organisasi kalau tidak ada modalnya mungkin tidak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya diberikan oleh Allah SWT peperangan Badar, dimenangkan oleh kaum muslimin, lalu kemudian kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Itulah dijadikan kekuatan besar bagi kaum muslimin di Madinah. Nah, setelah terjadi peperangan Badar di tahun kedua, terjadi peperangan Uhud. Peperangan Uhud di tahun ketiganya. Apa sebab peperangan Uhud ini terjadi? Sebab terjadinya peperangan Uhud ini karena akibat menuntut balaslah, menuntut darah. Orang-orang kafir tidak terima kekalahan pada peperangan Badar. Karena di peperangan Badar ini banyak pembesar-pembesar orang Quraisy mati di sana. Termasuk dalamnya adalah Abu Jahal, Utbah bin Syaibah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini semuanya pembesar orang-orang kafir Quraisy yang mati di peperangan Badar. Tentu mereka masyarakat Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak terima orang-orang besarnya mati di peperangan Badar. Mereka ingin menyerang kaum muslimin di Madinah, mengumpulkan pasukan yang luar biasa banyaknya. Ada dalam riwayat diceritakan sampai 3.000 pasukan besar untuk mengepung Madinah, untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Terjadilah peperangan itu di sekitar Gunung Uhud, maka berkecamuklah peperangan tersebut. Singkat ceritanya, apa peran Sofiyah di peperangan Uhud ini? Baik, peran Sofiyah radhiyallahu taala anha di peperangan Uhud ini, beliau ikut serta di dalam berkecamuknya peperangan itu. Bukan berarti beliau mengangkat senjata. Beliau punya senjata pendek tapi hanya untuk menjaga diri saja. Beliau ikut serta dalam peperangan itu hanya sebagai perawat. Kalau ada yang luka beliau obatin. Kalau sedang lapar mereka beliau masak, bikin dapur umum. Begitulah tugas Sofiyah dengan sahabat-sahabat perempuan yang lain. Nah, karena peperangan Uhud ini adalah peperangan di mana kerugian besar ada pada pihak kaum muslimin. Maksudnya umat Islam ketika itu kalah sampai 70 para sahabat Nabi gugur. 70 sahabat itu bukan orang-orang biasa. 70 sahabat Nabi yang gugur itu adalah penghafal-penghafal Al-Quran, dai-dai Nabi yang sudah diutus untuk berdakwah. Termasuk dari 70 sahabat Nabi itu adalah paman Nabi yang bernama Hamzah, tewas meninggal dunia dalam peperangan Uhud itu. Baik, setelah selesai, ringkas ceritanya, peperangan Uhud selesai. Setelah itu, Sofiyah mendapatkan informasi bahwa saudara kandungnya, Hamzah, meninggal dunia, mati syahid di kancah peperangan.
Lalu kemudian beliau mencari tahu di mana sekarang jasad saudaranya itu. Nabi sudah tahu di mana tempat dan letak jasad daripada pamannya Hamzah itu. Nabi ada di sekitar situ dan Zubair juga ada di situ. Si Sofia ini masih keliling-keliling nyari jenazah, mayat-mayat bergelimpangan sana, cari mana nih, mana saudara saya. Dalam kondisi beliau tegar sekali, tegar dan sabar luar biasa. Tidak ada kelihatan beliau sedih, kemudian lesu, enggak. Beliau cari. Sampailah beliau dekat dengan Nabi dan Nabi sudah melihat bahwa Sofia akan datang mengarah ke sini. Nabi berpesan kepada Zubair, wahai Zubair, itu ibumu, coba kamu halangi dulu untuk tidak ke sini. Akhirnya Zubair datang ke ibunya, wahai Ummiku tercinta, sudah istirahat saja Umi tidak perlu mengurusi ini biar kami yang ngurusin. Enggak, saya mau cari Hamzah. Saya dapat informasi bahwa Hamzah meninggal dunia dalam peperangan ini. Kata Zubair, ya sudah kami yang ngurusin itu. Umi tinggal duduk manis saja, istirahat. Kalau memang ada butuh makanan yang mau disiapkan untuk yang lain, siapkan. Biar kami aja yang ngurusin ini. Kata Umminya, kata Sofia, enggak. Saya pengen tahu, saya mau lihat. Dan saya sudah dapat informasi, kata ibunya Sofia ini menegaskan supaya diberikan izin untuk melihat. Saya sudah dapatkan informasi. Nak, kamu nggak perlu khawatir dengan saya. Saya sudah tahu bahwa pamanmu itu mati dimutilasi kan? Nah, ketika ada informasi itu, baru kemudian Zubair agak tidak terlalu ngotot lagi untuk menghalangi ibunya. Karena ibunya sudah tahu bahwa saudara kandungnya ini bukan mati biasa. Matinya dimutilasi. Mutilasi itu dalam riwayat diceritakan, Hamzah itu kalau kita melihatnya mungkin, nauzubillah, gak kuat kita mungkin. Gak kuat. Apalagi perempuan, ibu-ibu misalnya. Kita aja yang mungkin sama-sama laki-laki aja gak kuat melihatnya. Bayangkan perutnya, boleh diceritakan gak nih? Boleh. Perutnya itu keluar, isi perutnya keluar. Jantungnya diambil oleh Hindun karena beliau ini dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budak yang dibayar, kalau kamu bisa bunuh pamannya Nabi, kamu akan dimerdekakan. Dibunuh oleh Wahsy, dari kejauhan ditombak dengan tombaknya kecil, mati Hamzah. Setelah mati dimutilasi oleh Hindun. Perutnya dibelah, jantungnya diambil, isi perutnya dikeluarkan, telinganya dipotong, kemudian hidungnya dipotong. Pokoknya dimutilasi lah, mati tidak wajar. Udah nggak tahu kemana-mana anggota-anggota tubuhnya. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengucapkan, kata beliau, laula an tahzan Sofiyah, kalaulah bukan karena kesedihan yang dimiliki oleh Sofiyah, maka akan aku tinggalkan jasad Hamzah begitu saja dimakan oleh binatang buas dan dimakan oleh burung-burung. Nanti dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah SWT. Allah yang mengumpulkan anggota tubuhnya. Tapi karena Sofia, kata Nabi SAW, akhirnya Nabi minta pada sahabat-sahabat yang lain, tolong dikumpulkan anggota tubuhnya Hamzah. Nanti biar dikafani gitu, dikumpulkan dalam satu kain gitu. Kalau enggak, kata Nabi SAW, kalau bukan karena Sofia, artinya kalau enggak ada Sofia di sana, kata Nabi SAW, ya sudahlah, biarkan saja. Gimana lagi mau ngumpulinnya? Udah perutnya kemana, keluar kemana, kemudian jantungnya kemana, hatinya kemana, tangannya kemana, hidungnya di mana, telinganya dibikin gelang oleh Sofia, telinganya dipotong, kemudian dilobangin, dijadiin gelang kan? Dikaldungkan di sini jadiin gelang sama Sofia. Hindun. Sofia tadi adalah saudarinya yang Hamzah. Sampai di mana tadi? Dimutilasi. Tapi Sofia udah mengatakan ke anaknya, nak, kamu nggak usah khawatir. Jangan kamu kira ibumu ini lemah. Jangan kamu kira nanti lihat pamanmu, ibu langsung kejang-kejang pingsan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi supaya ditahan nih Sofia. Jangan dia sampai melihat saudaranya. Lalu kemudian Zubair melapor ke Nabi, wahai Nabi, ibuku tetap ngotot mau melihat saudaranya Hamzah. Dan ibu saya sudah tahu bahwa Hamzah itu matinya begini-begini. Kata Nabi SAW, kalau begitu biarkanlah. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Sofia melihat
saudaranya, begitu tegar beliau. Menangis, air matanya keluar itu biasa. Tapi beliau sabarnya begitu hebat. Hebat sekali. Karena memang beliau ini kan orangnya tegas, kemudian disiplin, pendidikannya kepada anaknya juga keras. Maka jiwanya juga hampir miriplah dengan Zubair anaknya ini. Baik, setelah itu dia dapati saudaranya dalam kondisi mati tidak wajar seperti ini. Dia bawalah dua kain mungkin untuk ngumpulin jasad beberapa anggota tubuh yang terpisah untuk dikumpulkan dalam kain tersebut. Tidak berapa lama dia bawa dua kain itu, didapati di sebelahnya Hamzah ada yang meninggal juga. Tapi meninggal yang wajar, meninggal terluka sedikit saja, tidak sampai seperti Hamzah. Nah, akhirnya Sofia juga kasihan kepada jenazah yang satu lagi. Di Qur'ah lah sama Sofia. Qur'ah ini diundi. Siapa yang lebih berhak mendapatkan kain kafan ini? Karena kain tersebut ada dua, satu besar, satu kecil. Nah, yang paling penting kan yang besar ini, karena dengan satu kain itu bisa semuanya tertutupi. Akhirnya diundi oleh Sofia, keluarlah pemenangnya jenazah yang di sebelahnya Hamzah tadi. Mau nggak mau, akhirnya kain itu diberikan kepada jenazah yang di sampingnya. Dan jenazah Hamzah menggunakan kain yang pendek tadi, yang kecil. Ditutup kepalanya, kakinya masih kelihatan. Ditarik ke kaki, kepalanya masih kelihatan. Itulah yang dilakukan oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peran yang luar biasa yang dimiliki oleh Sofiyah di peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu kalau mungkin tidak ada kalaulah bukan karena Allah, kemudian beberapa para sahabat-sahabat Nabi SAW di antaranya Sofiyah ini memberikan motivasi yang luar biasa supaya kaum muslimin berkumpul lagi untuk membela Nabi SAW. Mungkin Nabi pun ikut meninggal dunia. Nabi Muhammad pun mungkin ikut meninggal dunia dalam peperangan Uhud itu. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya peran Sofiyah di antaranya, akhirnya Nabi SAW hanya terluka, tapi terlukanya luka berat juga yang dimiliki oleh Nabi. Gigi Nabi patah, kemudian wajah Nabi SAW sobek di sini sampai besi helmnya itu tertancap di wajah Nabi SAW. Artinya Nabi SAW juga dalam kondisi luka berat. Sahabat-sahabat yang lain banyak yang terluka. 70 sahabat Nabi meninggal dunia di peperangan Uhud itu. Baik. Peran yang lain yang dimiliki oleh Sofiyah setelah beliau masuk Islam adalah di peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq. Mungkin kita akan tutup di masalah ini karena tidak banyak lagi peran beliau setelah itu. Ada tapi tidak terceritakan dalam buku-buku sejarah. Apa tadi peran beliau di peperangan Khandaq? Baik. Peperangan Khandaq ini, Khandaq itu artinya adalah parit Khandaq. Jadi saya akan gambarkan sedikit saja. Anggaplah ini kota Madinah. Paham ya insyaallah ya? Ini kota Madinah. Dari sana itu arah ke Mekah. Jadi ada pasukan koalisi yang besar, orang-orang Quraisy ingin menyerbu, ingin memerangi orang-orang Madinah keseluruhannya. Tapi kalau orang-orang Quraisy doang berapa sih jumlah mereka? Paling 3.000, 4.000. Nah mereka kumpulkan lagi dari sana 1.000, dari sini 1.000. Makanya disebut dengan nama lainnya adalah perang Ahzab. Ahzab itu perang sekutu, beberapa kelompok-kelompok mereka bergabung untuk memerangi Nabi di Madinah. Ketika Nabi mengetahui informasi ini, Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Wahai para sahabat-sahabatku, apa yang akan kita lakukan? Ini pasukan begitu banyak, ini 10.000 lebih. Apa yang harus kita lakukan dengan kota Madinah ini? Ini kalau mereka menyerbu kota Madinah, habis kita semua. Bukan kita saja, tapi anak kita, istri kita juga akan celaka, binasa. Lalu kemudian di antara yang memberikan pendapatnya adalah Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan dulu kami kalau di Persia, di Rusia dulu, mungkin sekarangnya Rusia, Uni Soviet kalau dulunya lagi. Nah kami, kata Salman Al-Farisi, kalau ada kelompok besar yang berkoalisi menyerang kota kami bikin paret, kata Salman. Oh ide yang bagus nih, kata Rasulullah. Akhirnya di kota Madinah, di sini ada 2 gunung besar,
Dua gunung besar, di antara gunung inilah dibikin paret. Di sini-sini ini kebun-kebun korma. Jadi di sini kebun-kebun korma, di sini dua gunung besar. Biasanya kalau ibu-ibu yang sudah pernah umroh mungkin pernah melewati. Tapi sekarang udah nggak ada. Paret itu sudah tidak ada. Jadi dibikin paret, kurang lebih panjangnya dalam sejarah itu sekitar 5,5 kilometer. Panjang atau pendek ini? Panjang sekali, 5 kilometer, 5,5. Itu yang digali bukan tanah yang dipikul, batu-batu besar yang harus dipecahin, diangkat, dan lebar ya namanya ini ya, panjang, lebarnya itu kurang lebih dalam sejarah dicatat 4,2, ya 4 meter lah, 4 meter setengah, 4 meter setengah itu lumayan lebar juga, artinya orang nggak bisa lompat lah gitu. Mungkin ada yang bisa lompat dari jauh, mungkin dari jarak jauh. Cuma kan di sini dijaga oleh pasukan kaum muslimin. Jadi ini paret, di paret itu tanahnya dikumpulkan di sini. Jadi kaum muslimin bersembunyi di balik itu. Kalau ada yang lompat mungkin pakai kuda, tinggal dipanain aja, tinggal ditombakin aja, mati. Kalau mereka nggak bisa lompat, masuk ke paret itu. Nanti dilempar pakai batu aja juga mereka udah mati. Itu fungsi daripada paret tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melibatkan peperangan ini perempuan dan anak-anak. Nabi menempatkan pada satu tempat, nama tempat tersebut tercatat di dalam sejarah, namanya adalah kalau tidak salah Fari' atau apa gitu, saya cari dulu. Fari', betul, namanya Fari'. Utum itu satu benteng, dibuat benteng gitu, tembok tinggi, mungkin ya kurang lebih anggaplah selebar masjid ini. Tapi dibikin benteng yang tinggi oleh Rasul SAW. Disitulah dikumpulkan para perempuan-perempuan seluruhnya dan anak-anak. Dijaga oleh satu sahabat namanya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit, dijaga satu orang. Nah, kita ringkas ceritanya karena cerita perang Khandaq ini terlalu panjang. Ringkas ceritanya, apa peran Sofia di peperangan ini? Peran beliau, Masya Allah, Tabarakallah, beliau orang yang bisa dikatakan umurnya di saat itu ya, umurnya di saat itu udah 60 tahun lebih. Karena beliau meninggal nanti di umurnya di tahun 20 Hijriah, kurang lebih umurnya 73 tahun beliau meninggal. Nabi meninggalnya berapa? 63 tahun. Beliau meninggal di usia 73 tahun. Nah, di peperangan Khandaq itu, kata ulama sejarah menceritakan umur beliau sudah lebih dari 60 tahun. Lalu ada bangsa Yahudi yang ingin berkhianat. Orang Yahudi ini kan tinggalnya di Madinah. Nah, kalau tadi Khandaqnya di sini, komunitas orang Yahudi ini berada di sini. Ada Bani Quraidah di sini. Ada Khaybar nanti ini bentengnya orang-orang Yahudi. Nah, ada Bani Qainuqa ketika itu sudah diusir dekat dengan benteng ini tadi, benteng kaum muslimat dan anak-anak di situ. Tapi sudah terusir, mereka terpinggirkan orang Yahudi. Orang Yahudi ini walaupun mereka penduduk asli tercatat di KTP-nya kalau kita sekarang orang Madinah, tapi mereka tidak ikut serta menolong penduduk Madinah yang sedang diserbu. Harusnya kan kalau NKRI, kalau siapapun yang diserang di situ tidak melihat agama, iya atau tidak? Kalau bahasa kita kan NKRI gitu. Kalau NKRI kita itu, kalau Indonesia dicolek, ya yang bereaksi itu bukan hanya Muslim saja, non Muslim juga harus berkewajiban untuk membela negara gitu. Nah, ini negara Madinah. Yang di sana itu tidak hanya Muslim, ada Yahudi, ada ini, tapi mereka ini asik-asikan aja di tempat mereka, komunitas mereka, di perumahan mereka tidak ikut di sana. Malah mereka ingin mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan, yaitu ingin membunuh anak-anak kaum muslimin dan para perempuan-perempuannya. Mereka ingin mengambilkan kesempatan itu. Sehingga inilah kesempatan kata mereka untuk membunuh wanita-wanita kaum muslimat dan anak-anaknya. Diutuslah orang Yahudi 3 orang. Pertama yang 2 nunggu agak dari jauh. Satu orang ini nanti akan keliling-keliling di tembok ini. Pengen cari tahu informasi di dalam tembok itu
ada enggak prajurit sahabat Nabi yang laki-laki? Kalau tidak ada, kita minta orang-orang Yahudi untuk menyerbu benteng ini. Lalu apa yang dilakukan Sofia ketika melihat ada seorang laki-laki Yahudi keliling-keliling tembok ini ingin mencari tahu informasi? Dia katakan kepada Hasan bin Sabit, "Wahai Hasan, itu ada laki-laki di luar sana. Itu orang Yahudi itu. Saya kenal sekali ini orang-orang Yahudi. Coba kamu turun dulu, bunuh dia." Kata Hasan bin Sabit ini ternyata tidak nyalinya nggak sehebat Sofia gitu. Kata Hasan, "Kamu sudah tahu lah Sofia. Saya ini kan begini. Artinya nggak mungkin lah saya melakukan itu," katanya. Akhirnya Sofia langsung ambil ada tiang amud. Tiang itu dicabut sama Sofia. Lalu kemudian dia lompat ke tembok tadi itu. Dia kejar itu laki-laki Yahudi tadi. Dia pukulkan ke laki-laki Yahudi tadi. Sampai mati Yahudi tersebut. Sehingga dia tidak bisa menyampaikan informasi ini kepada orang-orang Yahudi yang lain. Karena kalau sampai informasi ini, di tembok sana itu semuanya perempuan dan anak-anak. Ayo kita bunuh semua mereka. Habislah sudah. Nah, disinilah peran Sofia menyelamatkan kaum muslimat yang ada di situ. Beliau turun dari tembok, lompat, kemudian kejar orang Yahudi itu, dia bunuh dengan tiang pemasang mungkin tenda buat apa gitu, dicabut sama beliau, itu dipukulkan kepada laki-laki Yahudi tadi sampai mati. Kemudian beliau masuk lagi, datang lagi orang Yahudi kedua, karena temannya nggak datang. Mana nih teman saya? Kok nggak nyampe-nyampe? Akhirnya dia cari informasi, dia dekatin telinganya di tembok itu supaya mendapatkan mungkin suara apa di dalam. Nah, ketahuan lagi oleh Sofia, minta lagi kepada Hasan, tolong kamu berdiri, kejar itu orang. Jangan sampai ini informasi sampai ke orang-orang Yahudi. Hasan mengatakan, saya nggak berani. Kamu sajalah Sofia. Akhirnya Sofia ngejar lagi laki-laki itu. Lalu kemudian saking kesalnya nih Sofia, ditangkap, dibunuh sama Sofia. Mohon maaf, dikorok sama Sofia, kepalanya diambil. Ibu-ibu berani nggak kayak gitu? Suruh motong ayam aja takut. Motong ayam berani nggak motong ayam? Ini motong orang, Sofia, Allahu Akbar. Tapi keberanian itu menuntut beliau untuk melakukan itu. Jadi beliau memang dituntut harus melakukan itu. Setelah mati orang tadi dibunuh sama Sofia, ini usia beliau udah kita katakan di atas 60 tahun. Orang 60 tahun bisa apa sih? Mungkin kita dorong dikit aja kalau sekarang ya. Dia udah tunggang langgang jatuh gitu. Tapi Sofia, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Dia bisa membunuh laki-laki. Setelah itu digorok kepalanya, dipotong kepalanya, dibawa ke ke base campnya tadi, ke tembok yang sudah untuk menjaga. Dari ke atas tembok itu Sofia minta tolong kepada Hasan untuk lemparkan kepala ini ke komunitasnya orang-orang Yahudi. Jadi lemparkan sejauh-jauhnya supaya tahu orang-orang Yahudi, waduh ini kepala tadi utusan kita ini, tinggal kepalanya doang gitu. Mungkin nanti orang Yahudi akan ciut mentalnya akan down untuk menyerbu dan mereka akan berprasangka. Ternyata di dalam tembok itu tidak seperti yang kita perkirakan. Tidak hanya perempuan-perempuan di dalamnya. Ternyata juga ada tentara-tentara laki-laki yang menjaga perempuan itu. Padahal tidak ada. Nah, inilah pesan secara tersirat yang ingin disampaikan oleh Sofia kepada orang-orang Yahudi. Kalian jangan berlaku nakal. Kalian jangan sekali-kali melanggar perjanjian. Kalian kan harusnya sudah mencatat suatu perjanjian yang sudah disepakati. Kalian kalau diserbu kaum muslimin di Madinah diserbu, harusnya kalian berpihak kepada kaum muslimin. Karena kerugian itu tidak hanya kaum muslimin, kalian pun ikut rugi kalau diserang ini Madinah. Tapi mereka malah mengingkari perjanjian itu, bahkan mereka ingin melakukan pengkhianatan yang lebih besar lagi, yaitu ingin membunuh kaum muslimat. Ini kan pengkhianatan yang luar biasa. Tapi diberi pelajaran oleh Sofia. Pelajarannya bukan tanggung-tanggung, diberikan oleh Sofia dan itu beliau sendiri melakukannya. Jadi Sofia ini luar biasa perannya dalam Islam. Kalau mungkin bukan karena Allah, lalu kemudian Sofia, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam benteng tersebut. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kemudian Sofia ini
mereka-mereka terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat kita kisahkan dari sejarah Sofia ini. Ringkasnya ya, Sofia nanti setelah meninggal Nabi, beliau tidak lebih banyak diceritakan di zamannya Abu Bakar. Kemudian beliau juga mendapati Khalifah Umar bin Khattab di tahun 20 Hijriah beliau meninggal dunia. Beliau dikuburkan di Baqi', usia beliau kurang lebih 73 tahun meninggal. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam jama'in. Semoga kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak kaum muslimat seperti Sofia ini. Amin ya rabbal alamin. Bukan maksudnya harus menyembelih orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, bukan. Maksudnya mentalnya Sofia ini pejuang yang luar biasa dari kalangan perempuan. Mudah-mudahan Allah lahirkan pula Sofia yang lebih banyak lagi di tengah-tengah kaum muslimat di zaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan pula kita anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama dan kaum muslimin serta seluruh manusia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam jamain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.